Pada tanggal 16 September 1994, di kota Ruwa, Zimbabwe, sekumpulan pelajar di sekolah dasar swasta elit bernama Ariel sedang bermain seperti biasanya sebelum salah satu penampakan UFO paling terkenal dalam sejarah terjadi. Saat itu pukul 10.15 pagi. Guru di sekolah dasar itu sedang mengadakan rapat. Jadi, para murid saat itu bermain tanpa pengawasan. Sebagian murid saat itu sedang ada di lapangan dan bermain sepak bola. Saat sedang bermain, tiba-tiba beberapa anak menunjuk ke atas dengan ekspresi kaget. Anak-anak lainnya segera menengadahkan pandangan mereka ke langit. Terlihatlah 3 buah objek berbentuk bulat dan berwarna perak terbang melintasi sekolah. Beberapa detik kemudian, diikuti cahaya yang terang benderang, 3 objek itu menghilang dan tiba-tiba muncul di tempat lain layaknya teleportasi. Lalu, salah satu objek itu mulai menurunkan ketinggian dan mendarat di area dipenuhi pohon dan semak-semak sekitar 100 meter dari lapangan tempat anak-anak bermain sepak bola. Ada 62 pelajar berusia antara 6-12 tahun yang menyaksikan pemandangan ini secara langsung. Tidak lama kemudian, sesosok makhluk kecil dengan tinggi sekitar 1 meter keluar dari bagian atas objek tersebut. Makhluk itu lalu turun dan berjalan dengan cara yang aneh. Menurut kesaksian anak-anak itu, pria kecil itu memakai pakaian berwarna hitam ketat yang tampak bersinar. Wajahnya pucat dan rambutnya berwarna hitam panjang hingga sebahu. Pria kecil itu juga memiliki leher yang agak panjang dengan mata yang besar dan bulat. Menyaksikan pemandangan aneh itu, banyak anak-anak yang langsung menangis ketakutan. Mereka mengira setan telah datang untuk memakan mereka. Hal ini disebabkan karena kebudayaan Zimbabwe memang ada legenda mengenai Tolokoshes, yaitu setan yang suka memakan anak kecil. Salah satu anak kemudian berlari ke kantin sekolah sambil berteriak minta tolong. Namun, penjaga toko kantin menolak untuk meninggalkan tokonya karena khawatir barang jualannya akan dicuri oleh anak-anak yang ada di situ. Ketika menyaksikan reaksi beraneka ragam dari anak-anak tersebut, makhluk misterius itu sepertinya mulai ragu-ragu dan berjalan menjauh lalu menghilang. Tetapi, sesosok makhluk kecil lainnya muncul di bagian belakang objek yang mendarat tersebut. Beberapa saat kemudian, makhluk kecil itu juga menghilang dan objek itu terbang kembali dan menghilang ke langit. Peristiwa penampakan ini berlangsung sekitar 15 menit dan membuat banyak murid sekolah itu syok. Tidak lama kemudian, berita mengenai adanya pendaratan UFO dan alien di dekat sekolah Ariel mulai menyebar, sehingga membuat banyak peneliti UFO berdatangan ke lokasi tersebut. Mereka mewawancarai murid yang melihat kejadian tersebut dan meminta mereka untuk mengingat kembali peristiwa misterius tersebut. Awalnya, aku mengira kalau ia adalah tukang kebun, kata seorang anak kelas 4. Lalu, aku menyadari kalau makhluk itu adalah alien. Anak itu juga mengatakan kalau makhluk itu memiliki mata yang sangat besar, seukuran bola rugby. Mengenai cara berjalannya, ia mengatakan kalau makhluk itu berjalan seperti sedang berada di bulan. Isabella yang berusia 10 tahun berkata, ia menatap kami dan terlihat menakutkan. Aku berusaha untuk tidak menatapnya, namun mataku seolah-olah dipaksa melihatnya. Menariknya, Isabella dan anak-anak lain percaya kalau makhluk itu melakukan komunikasi lewat telepati dan berkata kepada anak-anak itu kalau manusia telah melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang merusak bumi. Elsa, bukan nama sebenarnya, juga menegaskan hal ini. Ketika melihat makhluk itu, pikirannya hanyut oleh kekhawatiran mengenai kondisi bumi yang kian parah. Cynthia Hinz, seorang peneliti UFO di Afrika yang menyelidiki kasus ini keesokan harinya, meminta murid yang menyaksikan penampakan UFO itu untuk menggambar apa yang disaksikan oleh mereka. Cynthia mendapatkan 35 gambar sketsa yang menunjukkan objek-objek yang serupa. Salah seorang anak perempuan yang memberikan gambarnya bahkan berkata, "Aku bersumpah demi Alkitab kalau aku mengatakan hal yang sebenarnya." Ada beberapa hipotesis dan kemungkinan yang telah diajukan berbagai pihak untuk menjelaskan fenomena ini. Hipotesis pertama adalah murid-murid tersebut telah diprank oleh sekelompok orang iseng. Orang-orang ini mungkin membuat UFO buatan dan meminta seorang anak kecil untuk menyamar menjadi alien. Tujuannya mungkin untuk sekadar lucu-lucuan, kampanye lingkungan hidup, atau mempropagandakan keberadaan alien. Hipotesis kedua adalah anak-anak itu menyaksikan eksperimen rahasia pemerintah. Mungkin pemerintah Zimbabwe sedang melakukan uji coba pesawat tempur baru mereka. Pesawat itu kemudian mendarat di dekat sekolah dan para pilotnya keluar sebentar dari pesawat itu untuk mencari udara segar. Hipotesis ketiga adalah histeria massa. Karena satu dan lain hal, 62 murid sekolah ini mengalami histeria massa yang menyebabkan mereka berhalusinasi. Ini bisa menjelaskan terjadinya penampakan dan telepati tersebut. Ada bantahan terkait hipotesis ini dari Dr. John Mack yang merupakan seorang profesor dari Harvard Medical School. Ia mendatangi langsung sekolah itu dan mewawancarai 12 pelajar yang menjadi saksi mata fenomena ini. Menurutnya, anak-anak itu memberikan kesaksian yang konsisten sehingga membuat ia yakin kalau mereka tidak sedang mengalami histeria massa. Hipotesis keempat adalah 62 anak ini berkolusi untuk membuat-buat cerita penampakan UFO ini. Selain itu, mereka juga bersepakat untuk menyamakan cerita mereka, sehingga saat ditanya, mereka semua memiliki kisah yang koheren dan konsisten. Hipotesis kelima, anak-anak ini melihat siluman hutan.
Tolokoshis, sang setan pemakan anak, memutuskan untuk muncul dan menjelma menjadi alien pada siang hari itu. Hipotesis terakhir adalah, anak-anak ini benar-benar menjumpai alien dari planet lain. Mungkin dengan tujuan untuk memperingatkan manusia agar tidak menghancurkan satu-satunya planet yang dapat kita tinggali. Sampai saat ini, saksi mata yang diwawancarai puluhan tahun setelah fenomena ini terjadi masih yakin kalau mereka melihat sesuatu yang tidak wajar pada siang hari itu. Pertanyaannya, apakah kamu mempercayai mereka?